Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai segitiga sebangun. Sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas kesebangunan pada bangun datar. Segitiga juga merupakan bangun datar. Mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengikuti dengan baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring berbantuan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi segitiga-segitiga sebangun. Kemudian menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga dengan benar. Seperti diketahui bersama kemarin yang sudah dibahas, syarat dua bangun sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau sebanding. Pada segitiga juga berlaku itu. Hanya untuk segitiga berlaku atau, artinya bila salah satu dipenuhi maka keduanya sebangun. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Segitiga ABC dengan DEC apakah sebangun? Coba perhatikan, sudut A sama dengan sudut D karena sehadap. Sudut sehadap itu sama besar. Sudut B sama dengan sudut E, ini juga sudut sehadap. Sudut C sama dengan sudut C karena saling berimpit. Akibatnya AB berbanding DE ini bersesuaian. Kemudian AC berbanding DC sama dengan juga BC berbanding EC. Lalu selain itu, pada dua segitiga sebangun ada sifat atau syarat lain yang bisa dipenuhi dengan menggunakan satu syarat itu. Ini kalau ketiga sisinya sama perbandingannya atau ketiga sisi yang bersesuaian sebanding, maka keduanya sebangun. Nah, ini. Lihat ya ini. AB berbanding DE sama dengan 2X berbanding X ini. Sesuai dengan yang ada di sini. Hasilnya 2. AC berbanding DE sama dengan 2Z berbanding Z sama dengan 2. BC berbanding FS sama dengan 2Y berbanding Y sama dengan 2. Itu ya. Maka sudut-sudutnya kedua segitiga itu adalah sebangun. Nah, berikutnya ini. Kalau ketiga sudut-sudut yang seletaknya sama besar, maka keduanya juga sebangun. Berarti akibatnya nanti sisi-sisinya akan sebanding. Nah, lihat ini. Sudut yang ini sama dengan sudut di sini. Yang bawah ya. Kemudian kalau digeser lagi ke atas. Nah, berarti sudut yang biru dengan yang coklat ini sama berimpit. Lalu satu lagi. Nah, ketiganya sama, maka segitiga itu sebangun. Lalu jika besar sudut dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding, maka keduanya sebangun juga. Nih, AB berbanding atau sebanding dengan DE 4 banding 2. Lalu AC sebanding DF 6 banding 3. Tuh. Ya. Ini perbandingannya sama 2. Lalu sudut ini sudut A sama dengan sudut D. Maka segitiga ABC dan segitiga DEF itu sebangun. Karena ini dua sisi yang mengapit sebuah sudut yang sama itu sama atau sebanding. Nah, lihat ini contohnya. Contoh soal 1, berapa panjang PQ? PQ ini lihat, PQ berbanding AB. Lihat ini ada garis sejajar, artinya ini sama. Bukan sama, bersesuaian nih PQ dengan AB. Lalu sama dengan PC banding AC. Kenapa pakainya PC banding AC? Karena ini sudah diketahui bilangannya atau panjangnya. Supaya kamu mudah mengerjakan. PQ berbanding AB. PQ-nya kan mau dicari. AB-nya sudah ada 9. PC-nya 4. AC-nya 6. Kenapa 6 ini? 4 tambah 2.
sehingga didapat PQ-nya 6. Lalu QC berbanding BC, ini QC berbanding BC sama dengan PC berbanding AC. Kita gunakan ini lagi. Kemudian ini kenapa dirubah? Karena BC itu adalah QC ditambah BQ. Maka PC didapat seperti ini. QC per QC tambah 4 sama dengan 4/6. Ini dikalikan silang ya. 6 QC sama dengan 4 QC ditambah 16. Jadi 6 QC min 4 QC sama dengan 16. QC-nya sama dengan 4. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Sudut ini. CQP. CQP dengan ini lihatnya. Sudut A, B, C ini kan sama. Ini adalah sudut sehadap, maka besarnya sama 45 derajat. Lalu sudut BAC, maaf. BAC yang ini sama dengan ini. Karena sehadap, maka besarnya 70. Lalu berapa ACB? ACB ini jumlah besar sudut pada sebuah segitiga adalah 180. Ini sudah ada 180 dikurangi 70 tambah 40. Jadi 65 derajat. Selanjutnya, kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku berlaku ini. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Sini semua. AC sama dengan AC kuadrat ya. CD dikalikan CB. Sedangkan ini yang tengah AD, maka pinggir ini kali pinggir ini atau BD kali DC. Contoh soalnya ini berapa panjang BD? Nah, lihat BD kuadrat sama dengan ini ya. Pinggir kali pinggir. 32 kuadrat 32 kali CD ini nggak pakai kuadrat nih. Harusnya nggak pakai kuadrat ya. Di sini kuadratnya dihilangin. Pakai kuadrat. Ini nggak pakai kuadrat ya. Nah ini ya. AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Berarti ini 32 kali 50. 50 itu ini jumlah ini ya. 32 ditambah 18. Hasilnya akar 1600 atau 1600 bukan 16.000 ini ya. 1600. Oke. 1600, kemudian akarnya adalah 40. Selanjutnya ini BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan CD kali AC. 18 kali 50. Hasilnya akar 900. Ini 900 ya. Maka akar 900 itu adalah 30. Nah, berikutnya silakan nanti kita kerjakan kuisnya. Nanti kalian kerjakan kuisnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum diskusi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.